Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Jati, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Jati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah berkat rahmat kudrat dan irodatnya pada siang ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah tempat ini penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini mungkin saya sebelumnya mau meminta maaf terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru semuanya, terkhusus kepada Ibu Kepala, yang mana mungkin saya sudah meminta waktu kepada Bapak Ibu semua terkait ada sebuah program dari guru penggerak, di mana saya sebagai calon guru penggerak harus melakukan pengibasan sebagai bentuk aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah di tangan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat yang kami hormati, sebelum saya memulai terkait pengibasan budaya positif ini, kami perkenalkan dulu Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan prakata atau sambutan kepada kami dalam program diseminasi atau pengibasan terkait modul budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru SDN 1 Jati, alhamdulillah kita sekarang bisa berkumpul di ruang guru ya, dalam program pengimbasan dari calon guru penggerak ya. Saya sendiri sebagai pimpinan di sini merasa bangga dengan adanya salah satu guru di sini di SDN 1 Jati ini yang bisa lolos menjadi calon guru penggerak. Tentu saja kebanggaan ini bukan asal kebanggaan, tapi berbagai banyak harapan. Mudah-mudahan dengan adanya lolosnya calon guru penggerak ini, kedepannya mulai dari sekarang mungkin kami di sini banyak menerima minimal informasi untuk kemajuan dalam pembelajaran di SDN 1 Jati ini. Jadi dengan adanya program seperti ini, harapan kami sangat banyak sekali. Ada di sini dikatakan budaya positif. Nah, itu mungkin budaya positif itu khususnya untuk warga SDN 1 Jati, rekan-rekan saya sendiri mungkin sebagai pimpinan bisa lebih mendalami, lebih tahu apa itu yang namanya program guru penggerak gitu. Jadi sekolah itu bisa bergerak ke arah yang lebih positif, ke yang lebih baik gitu. Jadi dengan nawaitu kami semua bisa mendukung
calon guru penggerak itu ke pintu kesuksesan. Mudah-mudahan bisa mengimbaskan, bisa memberi tauladan, bisa memberi contoh, bisa menularkan ilmunya kepada kami semua di sini, rekan-rekan ataupun saya sendiri sebagai pimpinan. Jadi mudah-mudahan adanya guru penggerak di sini jadi setir untuk contoh-contoh guru-guru yang lainnya ke lebih yang terkini, pembelajaran yang terkini, contoh yang konkret, yang realnya seperti apa. Tuh ya, jadi kami intinya di sini sangat mendukung dan berharap banyak dengan adanya guru penggerak bisa mewarnai sekolah ini lebih maju dari sekolah-sekolah yang lain. Banyak sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala Ibu Nia Marlina SPD MPD sebagai selaku Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Jati yang sudah memberikan sambutannya. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan sambutan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita, terkhususnya bagi saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Guru, sebelum saya menyampaikan diseminasi atau pengibasan dari modul 1.4 ini terkait budaya positif, kita lakukan penyegaran dulu, boleh? Siap, kita lakukan. Kita lakukan penyegaran terlebih dahulu ya. Ice breaking. Mau yang duduk atau mau yang sambil berdiri? Oh, sambil berdiri, silakan. Kalau mau yang sambil berdiri, ice breakingnya ini. Jadi untuk ice breakingnya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika spidol ini saya lempar, Bapak Ibu tepuk tangan. Ketika ini sudah ada di tangan saya, maka harus berhenti. Siap? Ya. 1, 2, 3. Bagus. 1, 2. Satu, dua, tiga. Bunyinya gini, kalau misalkan ini tidak ada di tangan saya, mau jatuh mau dibawa berarti kita tepuk tangan. Jadi berhentinya ketika saya ininya sudah diambil sama saya, berarti harus berhenti. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Para ibu bapak semuanya, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari SPRI barusan? Ada yang mau berkomentar apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ice breaking barusan? Harus tetap fokus, harus tetap konsentrasi, Konsentrasi, kerjasamanya.
kerjasama, masya Allah. Tepuk tangan buat aku. Ada yang lain? Tambahan? Ada cukup? Oke, kita langsung saja pada pada materi diseminasi atau pengimasan modul 1.4 budaya positif. Kira-kira kenapa sih kok dalam guru penggerak itu harus ada pengibasan? Pasti segala sesuatu ada sebabnya. Ada istilahnya gini, Bapak Ibu, 2 itu lebih baik dari 1, 3 itu lebih baik dari 1, 5 lebih baik dari 1. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 11 lebih baik dari 1. Artinya apa? Ketika misalkan sudah ada pengibasan, yang bergerak bukan hanya saya, tetapi ketika sudah ada pengibasan yang bergerak, pasti semuanya yang ada di sini juga akan ikut bergerak. Makanya moto kami adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Karena bahwa bagaimanapun, apapun profesi yang sekarang yang kita idam-idamkan, yang anak-anak kita idamkan, itu berawal dari kita sebagai guru yang selalu memotivasi mereka, yang selalu memfasilitasi mereka sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Nah, kembali lagi, jadi sebab harus ada pengibasan itu adalah supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Di sini mungkin perkenalan terlebih dahulu, sudah pada kenal ya. Saya Ismail, saya guru PAI di sekolah ini juga. Ini adalah pengajar praktik saya, yaitu Ibu Eva Sofia SAG MPD, dan fasilitator dari BPGP Jawa Barat yaitu Bapak Krisna Ahmad Supriyatna MPD, dan saya sendiri dari CGP Angkatan 9 yaitu Ismail. Dari yang akan kita bahas sekarang ada beberapa hal. Yang pertama, judulnya itu adalah budaya positif. Yang akan dibahas diantaranya selain budaya positif ada teori kontrol, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar sebelumnya terkait apa yang akan saya sampaikan sekarang. Ada yang sudah mendengar? Belum. Nah, sekarang apa kira-kira yang dimaksud dengan budaya positif? Biasanya kita sering mendengar budaya saja kan? Dalam mata pelajaran PKN sering ada budaya. Nah, kira-kira kalau disambungkan dengan positif, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Coba, ada yang mau berpendapat? Ya. Kebiasaan yang mengarah pada hal yang positif. Tepuk tangan buat. Ya, betul. Budaya itu adalah kebiasaan yang positif. Makanya di sini sebenarnya budaya positif sudah berjalan, dimulai gerbang salam, lalu sholat duha, literasi, murojaah, senam bersama. Alhamdulillah lahir dan batin lewat budaya positif sudah kita bentuk. Tinggal bagaimana caranya kita istiqomah dalam menjalankannya. Nah, jika caranya kita melihat dari segi literatur, yang dimaksud dari budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi artinya pembiasaan-pembiasaan ini sebenarnya diadakan bukan untuk apa-apa, tetapi bagaimana caranya pembiasaan ini bisa membentuk peserta didik yang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Contoh, misalkan dengan adanya gerbang salam menjadikan para peserta didik bertanggung jawab pada dirinya, tepat waktu, bisa mempunyai rasa hormat,
dan lain-lainnya. Begitupun dengan sholat duha bisa membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang menjadi landasan atau dasar dari sebuah budaya positif yang pertama adalah kita harus bisa membangun atau membentuk suasana lingkungan yang positif. Karena mau bagaimanapun siswa mau enak belajarnya, misalkan mau terstimulasi pemikirannya, jika seandainya lingkungan sekolahnya sendiri tidak nyaman, tidak aman, tidak menenteramkan mereka, bagaimanapun susah untuk berkembang. Karena ada istilahnya natur dan kultur. Jadi alam sekitar itu sangat mempengaruhi terhadap pembelajaran para peserta didik. Nah, selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi peserta didik nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Lanjut, di sini kita kan tadi ada tentang terkait kontrol. Coba Bapak Ibu berpasang-pasangan. Di sini ada game. Coba Bapak Ibu kepalkan satu tangan, yang satu kepalkan tangan, yang satu merayu. Jadi kan berpasang-pasangan, yang satu yang satu mengepalkan tangan, anu satu tadi dirayu, pada dirayu, pada diharti, pada cuma pokoknya mah kumacarana anu ngebangun tangan teh kudu bisa tuh lebih ke kamu buka. Kira-kira bakal bisa mual. Nah, pada dia caranya silakan mau bagaimanapun silakan. Silakan berpasang-pasangan. Bagus. Bagus harus berpasangan. Ibu pada dia ya. Bagus ya. Siap. Coba siapa yang mau mengepalkan tangan? Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu, di kepalan tangan ini ada sesuatu yang berharga. Dan yang satunya rayu, pada dirayu, dicarekan, dikupas, bisa buka, bakal bisa buka mual kira-kira. Mau buat beli. Nah, kira-kira siapa yang mau angkat yang kepalkan mengandung? Nah, ada yang kira-kira jika seandainya rekan Bapak Ibu itu merayu atau ayah ngarayu mah dengan cara seperti teman, ayah ngahati mah bisa tuh dicarekan mah atau kita tadi di cara kumaha lah. Nah, setiap orang mempunyai kreativitas masing-masing. Kira-kira di tangan apa bakal buka mual? Sok cobaan. Ya, sesuai kata-katanya. Itu kata Busi. Tepuk tangan buat Busi. Ada yang lain? Coba. Kan? Iya, misalkan kan kami tadi sarana menurut kata saya juga tadi dirayunya bebas mau pakai apa? Mau pakai uang, misalkan. Iya, kan bayangkan ada sesuatu yang berharga di tangan kalian, di tangan ibu bapak. Jadi kalau pakai uang mau dibuka atau tetap teguh? Asli? Tergantung sikon. Nah,
sikon bu? Kenapa tergantung sikon? Ada rasa keadaan. Oke, Bapak Ibu kita kembali lagi. Tadi kita lagi melakukan permainan cobalah buka. Dari Bapak Ibu ada yang mau mencoba untuk memperhatikan? Silakan Bu Rani dan Bu Sri untuk memperhatikan di depan. Ibu Sri yang mengepakkan tangan dan Bu Rani yang akan membujuk bagaimana caranya Bu Sri bisa membuka tangannya, kepalanya. Silakan. Ayo buka. Lagi. Ayo. Belum butuh. Yang buka ini belum. Ayo. Ini 5.000. Ini tambahin. Belum. Ini masih banyak. Yang ini. Pikir dulu. Masih banyak. Satu, kalau begitu ya buka ya. Ya, buka ya. Ya, pikir dulu. Pikir dulu. Iya, tepuk tangan buat Bu Rani dan Bu Sri. Nah, kira-kira tadi Bu Sri kan tidak mau membuka. Kenapa? Apa alasannya Bu Sri tidak mau membuka tangan, Pak? Padahal sudah dirayu pakai uang sampai 150.000. Tapi masih tidak mau membuka kepalanya. Sebetulnya dari game tadi ya, itu sebetulnya menurut saya sangat baik sekali. Namun kan saya mempertahankan prinsip saya gitu ya. Tetapi kalau misalkan keadaan yang membuat misalkan prinsip saya bisa saja saya membuka tangan. Kalau misalkan keadaan saya itu misalkan berada di titik yang bukan merayu ya, yang membuat saya membuka tangan itu keadaannya memang darurat. Bisa saja saya membuka tangan meskipun hanya sementara. Tapi saya mengusahakan atau berusaha, kalaupun tidak ada yang bersifatnya darurat, saya akan tetap mengepalkan tangan saya sebisa mungkin. Ya, luar biasa Bu Sri, hebat luar biasa. Jadi prinsip kepalan tangan itu adalah prinsip kata Bu Sri. Insya Allah sesuai kondisi. Kalau tidak terlalu darurat, tidak akan pernah dibuka kepalan tangannya. Ada yang mau mencoba lagi? Atau cukup? Cukup. Nah, sebelum kita lanjutkan pada yang tadi, yang kepalan tangan sepintas pendidikan atau tujuan pendidikan menurut Ki-Hajar Dewantara, di mana menurut Bapak Pendidikan kita bahwasanya pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik dengan manusia maupun dengan anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Jadi artinya kita sebagai guru itu hanya bertugas untuk menuntut bagaimana caranya peserta didik kita itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Kembali lagi pada yang tadi. Terkadang kita itu selalu mempunyai ilusi kontrol. Terkadang kita merasa bahwasanya
bisa mengendalikan barudak misalkan, atau urang mah bisa mengendalikan saha, padahal itu sebenarnya itu adalah hanya sebuah ilusi. Setiap orang tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi dalam pewawancaran, meskipun dirayu dengan uang sabaraha mah, dicarekan mah, didukung mah, si posisi musrina tadi kontrolnya di dalam dirinya kan tidak mau membuka, maka pasti mau bisa dibuka. Tapi lamun kahatena geus mah bisa dibuka we, pasti bakal buka. Artinya itu membuka ataupun tidak itu bukan karena kita atau karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri yang ingin membuka. Begitupun peserta didik kita. Itu adalah ilustrasi dari game tadi terkait teori kontrol. Nah, di sini ada sebuah perubahan. Terkadang yang jika seandainya dahulu kita sering mendengar stimulus respon, dan sekarang itu sudah berkembang atau berubah paradigma pandangannya, yaitu menjadi teori kontrol. Apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Perbedaannya di sini. Yang pertama, jikalau dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori stimulus respon, kumaha carana patutnya supaya punya pandangan yang sama dengan kita. Berarti artinya kita memaksakan. Berbeda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami bukan hanya dari kacamata kita, dari pandangan kita, tapi dari pandangan yang lainnya. Karena terkadang perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan pasti itu adalah alami. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pasti ada, tidak akan bisa pernah berubah. Yang kedua, perbedaan stimulus respon dan teori kontrol adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jikalau dari stimulus respon aya bahwa eta teh kesalahan, tetapi lamun dina teori kontrol mah berbeda. Setiap perilaku itu memiliki tujuan. Namun si sababna budak eta teh pasti aya alasanana. Makanya itulah perbedaan-perbedaannya. Jadi kita tidak bisa langsung ngejudge, tapi kita harus gali terlebih dahulu apa alasannya mereka berperilaku seperti itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol. Tadi kan sudah diilustrasikan, memang ternyata benar, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi terkadang kita mempunyai ilusi kontrol, orang mau bisa mengendalikan waktu, padahal itu hanya ilusi. Dan teori kontrol itu tidak ada yang bisa mengontrol orang lain, hanya diri mereka yang bisa mengontrol. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di pandangan atau paradigma yang dulu stimulus respon, ketika misalkan bujukan gagal biasanya sok dipaksa pembacaannya. Padahal itu tidak boleh. Kan tadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kita itu adalah menuntut, bukan memaksa, tetapi menuntut. Jadi kalau misalkan gagal, kita usahakan berkolaborasi dengan orang lain supaya bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol yaitu model berpikir menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Konsensus itu adalah kita dari kolaborasi, kita bergabung dengan orang-orang lain. Konsensus kayak di pendataan konsensus lah. Dia konsen terpusat. Nah, itu.
untuk menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Lanjut, apa makna disiplin? Disiplin kira-kira apa? Orang mau tidak mau kita sebagai seorang guru, saya pun mengalami, pasti kita selalu mendekatkan pada peserta didik harus disiplin, disiplin dan disiplin. Kira-kira apa sih makna disiplin? Tepat waktu, mentaati aturan, apalagi artinya mentaati aturan lalu tepat waktu. Ada pemaksaan nggak? Kalau kita lihat dari mana yang barusan, mentaati aturan lalu tepat waktu, kira-kira si peserta didik itu melakukannya itu dengan kesadaran diri atau karena paksaan aturan tadi? Ada paksaan. Ada paksaan. Nah, itu adalah paradigma awal kita ya. Kita buktikan dengan teori. Sebenarnya makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kenapa Socrates? Plato Lacan lahir. Si Socrates teh, Plato teh. Socrates teh sareng Plato teh ahli filsuf atau para ahli filsafat yang berada di Yunani. Disiplin ini membuat orang mengalih potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini sebenarnya kata disiplin itu bukan untuk pemaksaan, tapi disiplin itu adalah bagaimana caranya kita bisa menstimulus atau kita bisa merangsang para peserta didik untuk sadar diri, menghargai dirinya sendiri, bertanggung jawab supaya mereka itu menghargai waktu yang mereka miliki. Jadi bukan karena paksaan, karena ada aturan. Jikalau kita lihat teknik yang sebenarnya, itulah perbedaan paradigma. Makanya di sini dijelaskan, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Gara-gara yang paksaan, terkadang kan kita tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai. Berbeda lah, misalnya si peserta didiknya teh misalnya sadar sorangan, orang menghargai diri sendiri, orang teh boga cita-cita. Lalu orang boga cita-cita berarti orang kudu bisa menghargai waktu orang supaya bisa menggapai cita-cita. Sigana moal teu nyaman, sabab sadar sorangan tepat waktu seperti itu. Lanjut. Nah, langsung ke nilai-nilai kebajikan. Tadi dari mind map, dari mind mapping kita membahas terkait nilai-nilai kebajikan. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seberapa hiji profil pelajar Pancasila itu? 5, 6, ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kreatif. Nah, nilai tepuk tangan buat kita semua. Nilai-nilai kebajikan ini bisa dibuat sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak terlalu mendetail. Contoh misalkan mandiri, beriman dulu, beriman bertakwa. Kalau dalam bentuk kasus asli nyatanya apa? Menjaga kebersihan. Kan itu salah satu. Anak
syubatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, bentuk dari keimanan. Ieu keyakinan kelasna bentuk-bentuk nama bisa lebih luas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang abstrak yang lebih bersifat umum. Detail nama bisa dikurang diuraikan sendiri dengan hal peserta didik. Mandiri dengan prinsip kebijakan global dan lain-lain. Karena waktu kita lanjut saja ya. Tadi setiap manusia itu pasti, setiap perilaku manusia pasti mempunyai alasan. Tadi anak yang bermasalah pasti ada alasanana. Alasanana perilaku peserta didik minimal ada dua motivasi. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Motivasi internalnya apa? Motivasi yang muncul dari diri sendiri. Motivasi eksternal dari orang lain, seperti halnya yang tadi telah didiskusikan dalam kepalan tangan. Nah, selain dalam tadi motivasi intrinsik, sebenarnya motivasi intrinsik itu didasari dari kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan, yaitu yang pertama survival, yang kedua cinta kasih sayang atau diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesejahteraan, yang kelima kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Semuanya pasti butuh yang 5 dasar ini. Contoh di sini ada sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Mohon maaf Pak Agus, di sini tidak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma hanya fiktif belaka, ya ilustrasi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Lamun Bapak Ibu sebagai Ibu Ani tinggal ayah kulit seperti Agus ini, yang setiap harinya suka meminta makanan dari teman-teman yang lain. Kira-kira kita sebagai Ibu Ani, sebagai gurunya, mau tindakan kita seperti apa sih? Coba dipanggil dulu, menanyakan alasannya. Betul. Lalu setelah itu diberikan nasihat. Ada lagi? Tidak. Apa? Ketahui dulu latar belakangnya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Betul Bapak Ibu, yang pertama kita harus mengetahui alasannya. Dan sebenarnya setiap tindakan itu pasti mempunyai alasan. Tadi kebutuhan manusia itu mempunyai lima kebutuhan dasar manusia. Di sini kita bisa mengidentifikasi jawaban dari jawaban Agus tadi. Jikalau seandainya contoh, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti pada saat itu Agus meminta itu karena kebutuhannya adalah survival, yaitu bertahan hidup. Artinya ada alasan ya. Jikalau pertanyaan yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi bahwasanya kebutuhannya itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, jikalau seandainya jawaban Agus itu adalah dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Kadang kan cara komunikasi orang itu berbeda-beda. Caranya itu adalah dengan mengganggu orang lain supaya bisa diperhatikan orang lain. Sebenarnya pada saat itu mereka bertindak karena ada kebutuhan yang ingin mereka miliki, yaitu perhatian atau kasih sayang. Makanya kita mungkin sebagai seorang guru, jika seandainya melihat ada anak yang seperti itu, berilah perhatian, karena insya Allah dengan memberikan perhatian anak itu akan bisa berubah. Lanjut, jika seandainya jawaban Agus dia merasa hebat
temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti pada saat itu kebutuhan Agus adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Tuh. Lalu di sini pasti ada ya Bu, dimulai jawaban yang pertama, kedua, ketiga, bahkan yang keempat dan yang kelima pasti juga ada. Karena mau tidak mau peserta didik kita itu heterogen, banyak, bermacam-macam. Ada yang kalangan biasa-biasa, kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, semuanya ada. Nah, dari heterogen itu pasti kemungkinan 5 jawaban ini juga pasti ada. Bapak, Ibu guru semuanya, lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Di sini kita sebagai guru pada sejatinya dalam kontrol mempunyai 5 posisi kontrol. Terkadang kita suka menjadi seorang penghukum. Ayah buat budak yang kesalahan lari. Ayah misalkan budak naon namina teh poho beberes nangku ngepel misalnya. Terkadang kita seperti itu. Lalu membuat merasa bersalah. Pernah orang misal bagaimana caranya kita membuat si anak itu bisa merasa bersalah. Terkadang kita juga sering melakukan. Teman, pemantau, dan manajer. Yang di sini ada contoh-contohnya. Contoh membuat orang merasa bersalah. Salah satu contoh kalimatnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Asalnya kamu itu ranking 1, tapi sekarang karena kamu itu jarang belajar, tidak rajin belajar, sekarang kamu prestasinya menurut saya ibu kecewa sama kamu. Berarti pada saat itu kita menempatkan posisi kontrol pada membuat orang merasa bersalah. Atau juga sebagai seorang penghukum tadi, kamu tidak benar-benar melakukannya, atau ketika anak melakukan kesalahan langsung dihukum. Itu berarti pada saat itu kita memposisikan diri kita sebagai kontrol kita itu sebagai seorang penghukum. Kalau teman mah biasa kumahawe sebagai teman bahasanya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu bapak, sok guru misalnya, atau nanti cobalah bantu bapak atau ibu jadi anak baik ya untuk sekarang. Itu berarti pada saat itu kita memposisikan kontrol kita sebagai teman, atau juga sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan speaker bintang hari ini? Kita memantau kegiatan peserta didik dan mengembel-embeli dengan penghargaan speaker. Itu berarti kita memposisikan diri kontrol diri kita sebagai pemantau. Lalu terakhir manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau manajer kita merangsang peserta didik kita supaya kreatif, bisa menyelesaikan masalah yang mereka miliki, seperti itu. Nah, kira-kira untuk sampai saat ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, atau lanjut terlebih dahulu? Lanjut dulu, siap. Kita review singkat tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kira-kira menurut Bapak Ibu betul apa salah? Benar apa salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah? Cuma benar. Cuma benar. Bagus, benar. Cuma salah. Salah. Ya, yang lainnya idem. Tepuk tangan buat kita semua. Ini jawabannya. Salah. Tepuk tangan buat yang menjawab salah. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan bersumber dari diri kita dan orang lain, kalau
kalau peraturan sentral, contoh misalkan kita jadi guru dan peserta didik, kalau keyakinan kelas dibuat keyakinan kelas itu dari kita bersama-sama, dari kita dan para peserta didik kita untuk dilaksanakan di kelas kita. Berbeda peraturan, kalau peraturan kita buat sendiri, terampil di dinding, mau tidak mau harus, itu namanya peraturan, berarti sentral pusat. Itu mah pemaksaan. Dan selain itu perbedaannya juga, kalau di peraturan itu terkadang suka ada kata negatif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif, harus menggunakan kata positif. Contoh tadi, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi hilangkan kata negatifnya, jadikan kalimat positif. Lanjut, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, benar atau salah. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, yang salah satu contohnya itu adalah Profil Pelajar Pancasila, itu adalah kebajikan universal. Benar atau salah? Yakin. Kan kita mau mau membuat anak peserta didik kita itu supaya berani, mandiri, benar. Kita buktikan. Iya. Berhubung waktu, mungkin tadi penjelasan sudah ya, keyakinan kelas kita skip saja. Di sini ada pertanyaan, apa 5 kebutuhan dasar manusia? Sebutkan. Yang pertama apa, Bu? Kesenangan. Yang kedua? Kasih sayang. Iya, betul. Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat? Apa? Penguasaan. Yang kelima? Bertahan hidup. Coba kita buktikan. Satu, kesadaran, cinta kasih sayang. Iya, betul. Sukses, alhamdulillah. Berarti saya yang fokus, alhamdulillah. Nah ini tujuan-tujuannya Bapak Ibu. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima ya. Untuk penjelasannya Bapak Ibu pasti sudah paham. Saya husnudon karena berhubung waktu, kita lanjut pada 3 tahapan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah uraiannya, nanti kita bisa berkolaborasi karena berhubung waktu. Mungkin untuk sekarang kita langsung pada praktik contohnya ya. Nah Bapak Ibu, untuk sebagai salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi, di sini ada video pendek yang telah saya buat. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu referensi bagi kita.
Kira-kira terima kasih sampai ya karena dia diberikan karena ada sekarang bapak mau gimana bisa membuat ya kira-kira yang tadi supaya tidak dapat pelanggaran itu tahu nggak kenapa kita sekarang bapak menjadi wilayah ini kita tadi pembelajaran bapak lihat kita di mana jadi saat melakukan kita mengerjakan soal kamu tadi ya kenapa sih Pak bukan udah tadi malam ya. Nah, menurut kita sendiri kenapa apakah konteks ini benar atau salah? Salah ya. Nah di sini sebenarnya bapak itu bukan mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena bapak sadar setiap orang pasti pernah mengalami atau berbuat kesalahan ini dengan apa? Kita itu seperti apa sih Pak? Jadi kita harus dulu. Nah, kira-kira supaya kita tidak mengkontemplasi seperti tadi kita harus dengan alhamdulillah. Jadi nanti kedepannya kita akan belajar terus-terusan dan kita juga bapak sendiri yang lain menjelaskan ya mulai apa terima kasih ya Pak. Semoga kita dan kalian bisa berbeda. Lanjutkan, silakan.
melainkan atas perilaku saya. Dan itulah pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya saya yakin Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini lebih baik daripada saya. Ini hanya sekadar contoh. Bapak Ibu semuanya bisa lebih mengeksplor nantinya. Misalkan kalau seandainya ada anak-anak yang seperti itu, bisa kita tangani dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, untuk pembahasan mungkin sudah selesai. Saya cukupkan sekian. Jikalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya terkait materi budaya positif dan kawan-kawannya yang tadi yang sudah dibahas, silakan Bapak Ibu, mau siapa yang mau bertanya, silakan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemain yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya mengenai pembahasan yang baru saja disampaikan, yaitu mengenai restitusi. Di sana ada anak yang mengatakan dengan tidak langsung divonis. Kalau divonis berarti dihukum gitu ya, Pak Maya. Nah, di sini pertanyaan saya, apa perbedaan restitusi dengan hukuman? Mau ditanggung terlebih dahulu atau langsung jawab satu persatu? Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan tentang budaya positif. Nah, yang jadi pertanyaan, jika dilihat dari kasus Rifki dan Sika tadi, terkait restitusi, tentunya jika diterapkan restitusi ini akan memakan waktu yang lama. Nah, beda dengan menerapkan hukuman biasa, yaitunya tentu bakal langsung ya memberikan hukuman di tempat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah restitusi ini bisa lebih efektif dan efisien daripada hukuman biasa jika diterapkan? Untuk pertama mungkin berikan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus dipaksakan, tapi anak sendiri yang menyadari. Padahal kalau melihat kegiatan sehari-hari, anak itu tanpa ditanamkan lebih awal bisa mencapai anak itu menyadarkan diri untuk bisa disiplin. Jadi gimana caranya penerapannya di sekolah supaya anak bisa ngerti penanaman disiplin itu tanpa dipaksakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya tepuk tangan dulu buat Bapak saya yang sudah bertanya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya rangkum ya, mohon saya klarifikasi terlebih dahulu pertanyaan yang Bapak Ibu lontarkan. Yang pertama dari Bu Rani, kalau tidak salah, yang pertanyaannya apa perbedaan dari restitusi dan hukuman, seperti itu ya singkatnya. Dari Pak Akbar, apakah restitusi itu bisa efektif dan
lebih efisien daripada hukuman. Yang ketiga dari Ibu Sis, yaitu disiplin. Bagaimana caranya kita menerapkan disiplin tanpa ada paksaan kepada para peserta didik. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa perbedaan restitusi dan hukuman? Perbedaannya yang pertama adalah dari segi tujuan. Kalau restitusi itu tujuannya jangka panjang, kalau hukuman jangka pendek. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dengan adanya restitusi artinya meskipun ini langsung berangkat ke pertanyaan jawaban dari Pak Akbar. Boleh ya saya gabungkan. Kenapa saya katakan bahwasanya restitusi ini tujuannya itu jangka panjang? Karena meskipun misalkan prosesnya untuk menyadarkan peserta didik ini prosesnya lumayan rada lama, tidak efektif waktunya, tidak efisien waktunya, tapi ini akan bisa bertahan lama. Berbeda dengan hukuman. Terkadang ketika saya yang kasarnya, misalnya kerasnya, saya menghukum peserta didik, kadang si peserta didik itu cuma takutnya pada saya saja. Ketika saya tidak ada, pasti tidak akan bertahan. Jadi bersifat sementara. Itu perbedaan antara restitusi dan hukuman. Yang pertama dilihat dari tujuannya. Yang kedua, perbedaan restitusi dan hukuman. Yang kedua, restitusi itu tadi tujuannya adalah bagaimana caranya kita membentuk siswa yang bersalah menjadi pribadi yang unggul, yang kuat, tidak menjadi down. Kadang kan namun misalkan ketos kalau sudah di hadapan dengan guru, siswa itu kadang sok rasa takut sehingga dia itu down. Kalau kita menggunakan psikologi agama kan ada khauf, ada roja. Karena saya guru PAI, jadi saya gunakan dua pandangan. Selain pandangan umum, kita juga gunakan pandangan psikologi agama. Jadi kalau kita lihat dari pandangan psikologi agama, misalkan seumpamanya restitusi itu adalah bagaimana caranya kita menjadikan anak itu mempunyai harapan yang tinggi, supaya mempunyai roja yang besar, tidak terlalu banyak khaufnya karena mau tidak mau ketika kita melakukan kesalahan banyak ketakutan dalam diri kita. Jika seandainya guru tidak bisa mengangkat diri kita dari kesalahan, bahwasanya tidak hanya mereka yang melakukan kesalahan, mungkin dia itu bisa lawan istilah psikologi agama bisa jadi putus asa. Seperti itu. Makanya kita gunakan restitusi. Nah, kalau hukuman itu lebih pada bagaimana membuat si peserta didik itu supaya mempunyai hope yang tinggi, supaya siun gauran. Ketika si peserta didik itu mempunyai sudah dihukum, pasti pada saat itu dia takut, pasti menurut. Seperti cuma bertahannya jangka pendek. Hanya ketika kita yang kerasnya, ketika kita yang kerasnya tidak ada, pasti tidak akan berlaku lagi seperti itu. Itu perbedaan restitusi dan hukuman. Mungkin yang efisien dan juga efektif sudah langsung terjawab ya Bapak. Memang dari segi waktu efisien dan efektif kita waktu juga restitusi ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan, tetapi setidaknya karena meskipun misal contoh tadi Siti dan Siva di hadapan kita dia sudah merencanakan perbaikan, mungkin untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak akan langsung bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harus berlanjut menyadarkan mereka supaya mereka sadar supaya bisa menghargai diri mereka sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga terkait disiplin dari Ibu Sis. Bagaimana caranya kita menerapkan pada peserta didik untuk disiplin tanpa pemaksaan, tetapi si peserta didik itu harus sadar sendiri. Pendekatannya adalah bagaimana caranya kita mendekati mereka sebagai seorang ibu misalkan, atau salah satu yang sudah kita terapkan yaitu membuat keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu dibuat bukan hanya dari kita kan, tapi kita ada bersama peserta didik dengan sadar mereka menyetujui keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang mereka buat, sehingga dengan kesadaran diri mereka sendiri mereka bisa disiplin seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Jika ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu, silakan. Saya terbuka untuk masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Gimana Bapak Ibu? Cukup puas? Mudah-mudahan tidak puas, karena saya di sini bukan alat puas. Karena dengan jika seandainya Bapak Ibu puas, pastinya nantinya tidak akan ada keinginan-keinginan yang baru untuk memperdalam pengetahuan yang lainnya. Selanjutnya, apa masih ada pertanyaan? Cukup? Ya, mungkin alhamdulillah Bapak Ibu semuanya terkait desiminasi atau pembahasan dari modul 1.4 tentang budaya positif, alhamdulillah sudah terlaksana. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah hasanun saja. Semoga kebaikan Bapak Ibu semuanya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menjadi orang yang bergerak dan menggerakkan. Karena bagaimanapun peserta didik kita bisa maju karena kita yang bergerak bersama-sama. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.